Kalau kita punya anggaran untuk dua-duanya, oke. Tapi kalau anggaran terbatas hanya cukup untuk satu Id, pilihlah Idul Adha. Bapak Ibu rahimakumullah, masih ingat materi yang 28 yang lalu? Sudah dicoba? Ya, melogika rasa. Sudah ada perubahan belum? Atau masih sama saja? Kumat-kumatan. Ya. Jadi ya, walaupun sebenarnya ada seorang dokter yang mengatakan manusia mempercayai logika itu untuk menghibur dirinya sendiri, karena hidup ini kadang tidak berjalan sesuai dengan logika. Jadi untuk menghibur dirinya sendiri, untuk mengurangi kecemasan, untuk mengurangi kekhawatiran, maka orang hidup berpegang pada logika. Maka orang yang hidupnya berpegang pada logika itu mudah stres, mudah bingung, ya. Karena dunia ini berjalan atas kehendak Allah, bukan atas kehendak logika. Jadi hidup itu kan tentang ikhtiar dan doa dan takdir. Nah, tugas kita itu di ikhtiar dan doa. Kalau itu sudah dilakukan, maka selanjutnya itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biarkan itu menjadi hak Allah, supaya kita tidak stres. Biarkan itu menjadi hak Allah. Yang sering bikin kita stres itu karena itu hak Allah tapi kita masuk ke situ. Maka kita sering berhitung kalau usahanya ikhtiarnya ini, doanya ini, nanti hasilnya ini. Selalu begitu enggak hidup itu? Kan enggak begitu. Hasil itu urusan Allah. Tugas kita hanya ikhtiar dan berdoa. Maka yang harus dilakukan itu ya ikhtiar dan doa. Hasilnya serahkan pada Allah. Bapak Ibu percaya enggak? Kalau kita jadi orang tua yang soleh, anak kita pasti soleh. Percaya enggak? Ada buktinya enggak? Ada enggak buktinya? Putranya Nabi Nuh, Kan'an, Nabi Nuh soleh enggak? Tapi anaknya? Jadi bener enggak kalau kita lihat anak nakal kemudian iki bapaknya koyo ngopo to? Enggak selalu begitu. Bayangkan kalau kita ketemu Kan'an terus kita ngomongnya iki bapaknya koyo ngopo to? Lah bapaknya siapa? Nabi Nuh. Jadi enggak selalu begitu juga. Nah, kalau kita menjadi orang tua yang soleh itu karena ya itu kewajiban kita. Apakah nanti otomatis anak kita jadi soleh atau tidak, wallahu a'lam. Tapi itu ikhtiar kita, itu doa kita. Ya. Apakah istri yang solehah itu selalu bertemu suami yang soleh? Contohnya siapa? Fir'aun kan? Maka kalau ibu-ibu merasa sudah jadi wanita solehah, ketemu suami yang tidak soleh, ya sudah. Iya kan? Kan tidak harus begitu. Sudah ada contohnya Fir'aun. Apakah laki-laki yang soleh selalu bertemu wanita solehah? Tidak juga. Nabi Lut. Maka bapak-bapak yang merasa sudah soleh, kok istrinya belum solehah? Ya enggak apa-apa. Nabi Lut begitu.
Tetapi kita menjadi soleh, kita menjadi solehah, itu adalah kewajiban kita. Dan urusan kita dengan Allah, bukan dengan manusia. Maka istri yang solehah, kok suaminya tidak soleh, nah itu urusan dia dengan Allah. Ya. Bapak yang soleh, istrinya belum solehah, lah itu urusan dia dengan Allah. Maka jangan kaget kalau ada orang tua yang jahat, buruk, tapi anaknya soleh. Nek ketemu begini masa kita mau ngomong, iki bapaknya kaya ngopo toh? Mau ngomong begitu? Ya. Jadi tugas kita itu adalah ikhtiar dan berdoa. Soal hasil itu serahkan, itu haknya Allah, bukan urusan kita. Maka Bapak Ibu rahimahullah, ada doa yang penting untuk selalu kita lafadzkan setiap hari. Insya Allah dengan doa ini, kalau kita paham betul dengan maksudnya, kita akan bisa hidup dengan bahagia. Sudah hafal doanya? Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tardha biqadha'ika wa taqna'u bi'ata'ik. Ya Allah, aku memohon kepadamu nafsan bika mutmainnah, jiwa yang merasa tenang kepadamu, tu'minu biliqa'ika, yang percaya dan yakin akan bertemu denganmu, wa tardha biqadha'ika, dan ridho dengan ketetapanmu, wa taqna'u bi'ata'ika, dan merasa cukup dengan pemberianmu. Apa yang dimaksud nafsan bika mutmainnah? Jiwa yang tenang ketika ingat kepada Allah. Jenengan kalau sedang tidak tenang, ada masalah, kemudian ingat kepada Allah, yang membuat tenang itu apanya? Yang membuat kita jadi tenang itu apanya? Apanya? Ya. Kenapa itu dengan ingat Allah jadi tenang? Misalnya begini, jenengan sakit, dengan ingat Allah jadi tenang. Allah yang bagaimana yang membuat tenang ketika kita sakit? Karena Allah Maha Penyembuh. Ketika tertimpa musibah, apa yang membuat kita jadi tenang? Karena di dalam setiap musibah Allah berikan pahala, Allah hapuskan dosa kita. Ketika kita di dalam kesulitan, kemudian kita ingat kepada Allah, ingat janji Allah, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan Allah berikan kemudahan. Maka ketika kita bertemu dengan kesulitan, kita jadi tenang, karena pasti akan ada kemudahan. Ketika kita sukses, yang membuat kita jadi tenang apa? Yang membuat kita jadi tidak sombong apa? Kita ingat bahwa kesuksesan itu bukan karena, tapi itu adalah kehendak Allah. Maka insya Allah kita tidak akan sombong. Loh iki lho, aku nganggo teori iki, makanya sukses. Tidak semua orang yang pakai teori itu sukses. Bapak Ibu mohon maaf, yang punya tetangga jahat, apa yang membuat Anda tenang? Yang punya tetangga jahat, atau punya atasan jahat, atau punya teman kantor jahat, apa yang membuat Anda tenang? Emang tenang punya tetangga begitu, Bu? Punya atasan jahat, emang tenang, Pak? Ora tenang. Terus cara Anda menenangkan diri gimana?
Wah nek pasrah ki ketoke kalah. Ya sudahlah itu. Enggak, sudah apa yang kita sudah berusaha, terus kita serahkan kepada Allah walaupun nanti akhirnya itu seperti apa. Gitu. Tapi bikin stres enggak itu? Tapi dia harus atasi Kalau punya atasan yang nyebelin, punya tetangga yang jahat, itu bisa bikin stres. Kalau kita salah menempatkan persoalan itu di dalam hati. Jadi biarlah keburukan orang lain kita jadikan sebagai ladang pahala buat kita. Insya Allah kalau kita punya tetangga jahat, kita jadi sering istighfar. Punya teman jahat, kita jadi sering istighfar. Punya suami jahat, jadi sering. Punya istri jahat, sering istighfar enggak? Jangan-jangan punya istri jahat malah lebih sering ke kantor pengadilan agama. Golek sing bar pekat sapa yo. Jadi selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita faham dengan Asmaul Husna. Jadi dengan faham Asmaul Husna itu kita faham dengan sifat-sifat Allah. Setiap kita punya masalah, kita ingat sifat Allah. Tenang walah, Allah Maha Penyembuh kok. Tu'minu biliqaika, yang yakin akan bertemu denganmu. Jenengan yakin tidak akan bertemu Allah? Yakin. Buktinya apa? Bertemu Allah itu risikonya apa? Apa yang akan terjadi pada kita ketika bertemu Allah? Yang pertama apa? Apa? Yang pertama itu hisab. Jadi orang yang yakin akan bertemu dengan Allah, dia yakin dengan hisab. Nah, orang yang yakin dengan hisab, kuwi lek ngendikan ngati-ati ra? Sudah begitu belum? Berarti orang yakin ngono kuwi. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi nek kita yakin bahwa kita akan bertemu dengan Allah, kita nanti akan dihisab oleh Allah, wis ta urip ki ngati-ati tenan. Dengan orang tua, dengan anak, dengan istri, dengan suami. Bapak-bapak kemarin Idul Fitri minta maaf ke istrinya. Bu, suami jenengan minta maaf ke jenengan enggak, Bu? Idul Fitri kemarin? Tidak. Jenengan enggak minta maaf juga? Tapi suami enggak? Terus nyebut ke salahnya ora? Ora toh. Mergane nek disebutke malah goro-goro. Bu, aku njaluk ngapura ya. Lah ngopo, Pak? Wingi aku ketemu sing biyen kae lho. Wah, goro-goro tenan iki. Tapi bisa jadi tidak disebutkan itu karena ingin ngulang lagi. Bukan menjaga, karena ingin ngulang lagi. Karena orang yang minta maaf tanpa menyebut salahnya itu berpotensi untuk ngulang lagi. Maka harusnya minta maaf itu sebutkan salahnya. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan pengajian jamaah haji tahun 2016 yang di kelompok itu tinggal sudah berkurang 20%. Pada kemana itu? Meninggal. Mereka yang masih sehat saya tanya, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu inginkan sekarang apa? Di usia yang sudah di atas 60. Sehat, terus apa lagi kira-kira? Nah, ada satu jawaban bapak-bapak yang menarik. Dia hanya ingin ampunan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Terus saya tanya, kenapa Bapak ingin yang itu? Yang lain kan pingin sehat, Bapak malah pingin ampunan dari Allah. Bapak ini menjawab, Ustaz, apa arti semuanya kalau saya tidak dapat ampunan dari Allah? Terus pertanyaan saya, Bapak sudah minta maaf ke istri belum? Belum. Bapak punya salah sama istrinya? Banyak. Kalau istri tidak memaafkan, Allah memaafkan enggak, Pak? Tidak. Oke, sekarang Bapak minta maaf sama istri supaya nanti Allah, kan yang dia inginkan ampunan dari Allah. Bapak punya salah ke anak enggak? Banyak. Sudah minta maaf belum? Belum. Bagaimana kalau anak Bapak tidak memaafkan? Allah maafkan tidak? Tidak. Ya sudah, minta maaf sama anak dulu. Ya. Jadi kita istighfar pada Allah, mohon maaf pada Allah. Padahal ada kesalahan yang kita lakukan kepada manusia yang kalau mereka belum memaafkan, Allah tidak kasih maaf. Nah, kalau kita percaya bahwa kita akan bertemu dengan Allah, kita akan dihisab oleh Allah, kita akan ringan meminta maaf kepada orang lain, kepada orang tua, kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga. Tujuannya untuk meringankan hisab kita nanti. Maka Bapak Ibu rahimahullah, mari kita saling meringankan hisab. Caranya gimana? Saling memaafkan. Memaafkan itu artinya meringankan hisab. Ya. Ada orang yang melihat saya di rumah mencuci asah-asah itu, dia komentarnya apa? Pak jenengan kok gemati menero bojo. Enggak, saya enggak gemati sama istri, enggak. Saya sama istri biasa saja. Tapi saya lebih sayang pada diri saya sendiri. Karena kalau saya tidak melakukan itu, sesuk nek ditakoni Gusti Allah piye? Jadi saya melakukan itu karena saya sayang pada diri saya sendiri, untuk meringankan hisab saya, bukan karena sayang sama istri. Paham maksud saya, Bu? Karena besok para suami diminta tanggung jawab oleh Allah. Bahkan kalau istri kerepotan kemudian minta pembantu, suami wajib mencarikan pembantu. Kalau tidak bisa, ya wis tandang ngono gawean pembantu kuwi. Karena saya tidak bisa membayari pembantu, maka saya tandang sendiri. Itu saya sayang istri apa sayang diri saya sendiri, Pak? Itu untuk meringankan hisab saya. Kalaupun istri saya jadi senang, wah aku cuma bonus saja. Tapi hakikatnya saya sayang pada diri saya sendiri. Ibu-ibu juga begitu. Wis tau sing lanang arep kepiye-piye ladenono sing apik sesuai syariat. Ndak usah ngomong cinta pada suami, cinta pada diri sendiri saja. Sesuk nek ora tak ngenekke, aku dihisab karo Gusti Allah, piye leh ku jawab. Soal suami tidak membalas dengan kebaikan, itu urusan dia dengan Allah. Tapi cintai diri sendiri. Ndak usah mencintai suami. Ndak usah mencintai istri. Cintai saja diri sendiri. Salah satu caranya adalah lakukan kewajiban kita masing-masing, sudah selesai. Nek wis ngono ki nek bojone ora mbales apik niki ora lara ati. Lah, saya melakukan ini untuk saya sendiri kok. Bukan untuk suami, bukan untuk istri. Kalau dia ikut merasakan, mah itu mah bonus wae. Saya nyuci asah-asah nyapu itu untuk saya kok. Itu urusan saya dengan Allah. Adapun istri saya jadi seneng, nah itu mah bonus buat dia. Selesai kan? Gampang tuh. Lek ngomong, lek nglakoni embuh. Jadi coba apapun yang kita lakukan, kita percaya bahwa kita akan bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah itu ada hisab, ada jaza. Jaza itu balasan. Nah, kita yakin dengan balasan dari Allah kan sudah selesai. Manusia tidak harus balas. Karena dunia itu bukan tempat
balasan. Dunia itu panggonane nandur, leh ngunduh sesuk ning akhirat. Dadi nek dhewe gawe apik kok ora ngunduh ning donya, ya ora apa-apa. Ngapain dipikir? Kita niki terjebak pada hukum sebab akibat. Jenengan yakin enggak dengan hukum sebab akibat? Yakin enggak? Kalau saya baik, maka orang akan baik dengan saya. Yakin enggak? Belum tentu kan? Dunia itu berjalan sesuai kehendak Allah, bukan sesuai hukum sebab akibat. Oke, wong jujur diapusi, wong jahat sukses, banyak kan? Koruptor jadi penguasa, pengkhianat malah dipercaya, kan banyak begitu. Itu keluar dari hukum sebab akibat. Maka kalau hidup kita bergantung pada hukum sebab akibat, gue stres dhewe. Aku wis apik kok ora diapiki iki piye to? Aku wis eman kok malah diemani piye to? Dan seterusnya. Dunia berjalan sesuai kehendak Allah, bukan berdasarkan hukum sebab akibat. Maka tidak semua kebaikan berbalas kebaikan. Tidak semua kejahatan berbalas kejahatan. Kalau semua kebaikan berbalas kebaikan, ora ana wong benci kalau Rasulullah. Iya enggak? Jenengan nek disingiti sedulur iki rasa bingung. Yang mengusui Rasulullah itu siapa, Bu? Pamannya toh? Jadi kalau jenengan dadi wong apik disingiti terus sedulur, ya ora apa-apa Rasulullah wae ngono kok. Rasulullah itu manusia paling mulia di dunia. Tetap baik ada yang benci kan. Jadi nek kita baik kemudian ada orang benci, ya serah apa-apa. Apa masalahnya? Wa tardha bi qadaika, dan ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa taqna'u bi ataika, dan merasa cukup dengan pemberianmu. Disebut dengan qanaah. Nanti lanjut aja. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sahita falahu suhd. Maka barang siapa yang ridho dengan ketetapan Allah, Allah akan ridho kepadanya. Dan barang siapa yang tidak ridho, maka Allah pun tidak akan ridho. Ada orang mengatakan kalau ditanya apa yang kamu cari dalam hidup ini, yang dicari adalah ridho Allah. Tapi ridho Allah itu tergantung enggak, Bu? Kalau di hadis ini, syaratnya ridho Allah itu apa? Kita ridho dengan qadha-nya Allah. Nanti Allah ridho dengan kita. Kalau kita tidak ridho dengan qadha-nya Allah, dengan takdirnya Allah, maka Allah juga tidak akan ridho dengan kita. Kalau Allah tidak ridho dengan kita, risikonya apa? Risikonya apa? Hidup itu pasti tidak bahagia. Ada yang mengeluh enggak? Ya Allah, kok anakku ngene to? Ya Allah, aku ora tahu duwe duit. Ya Allah, usaha kok gagal terus. Ya Allah, lara kok ora mari-mari. Ada yang mengeluh gitu? Ya. Mengeluh itu tanda tidak ridho. Kalau ridho itu tidak akan mengeluh. Kalau masih mengeluh berarti belum ridho dengan ketetapan Allah. Kalau tidak ridho, mengeluh, resikonya apa? Kita semakin kuat apa semakin lemah? Semakin bahagia apa semakin sengsara?
Itulah pentingnya kita ridho pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti ada hadis qudsi yang lain. Siapa yang tidak ridho dengan ketetapan Allah, carilah Tuhan selain wis to asar piye ngono kuwi. Terus kalau kita tidak ridho, emang keadaan berubah, Pak. Misalnya saya ditakdirkan oleh Allah tinggi 150. Kemudian saya mengeluh, ya Allah, Kang Mas kula dhuwur kok kula ndak ngene to. Emang terus lo nambah 5 cm? Terus mengeluh itu manfaatnya apa? Merubah keadaan? Merubah keadaan enggak? Tidak. Maka sudah, ya Allah, terima kasih Engkau berikan saya tinggi 150. Nek nyirundul-nyirundul gampang. Nek umpet yo gampang. Leh tuku bahan luweh. Cuma rapotnya nek tuku celana sama motong. Gitu aja. Jadi ridho terhadap ketentuan Allah itu artinya menerima semua dengan ikhlas, dengan lapang dada, tidak mengeluh, ora nggersulo, ora maido, tidak berputus asa. Itu namanya ridho. Nek isih nggersulo iki jenenge durung ridho. Bapak Ibu yang usianya sudah di atas 50 sudah mengalami banyak sekali pengalaman hidup, sing enak, sing ora enak, sing pahit, sing legi, semua sudah kita pernah alami. Nah, bekal pengalaman itu mestinya membuat kita semakin yakin bahwa hidup ini ada di dalam genggaman Allah. Bapak Ibu pasti pernah ada pada satu kondisi ketok is mentok banget, is ora ono jalan keluarnya. Tiba-tiba jedul. Pernah enggak? Bahkan mungkin sering kan? Jadi kalau hidup ini kita yakin sudah Allah yang ngatur, wis jalani wae. Nanti Allah temukan kita dengan kesulitan, pasti Allah temukan kita dengan jalan keluar, dengan kemudahan. Wis ngono wae. Kalau Allah temukan kita dengan sakit, pasti nanti Allah temukan dengan sembuh. Kalau Allah temukan kita dengan sehat, hati-hati, suatu saat pasti. Ya kan begitu. Jadi sudahlah, hidup ini dijalani dengan ridho saja. Ya. Saiki untuk presiden ini wis ora apa-apa, sok mben wayahe ganti lho ya ganti. Sesuk pertalit ilang. Ndek mben waktu premium ilang ya sudah ngangluh protes ganti pertalit. Nyatane bar pertalit jalan ya sudah meneng wae. Saiki jare pertalit arep ilang ganti apa neh. Wis padha bingung. Sesuk nek wis diganti tenan kok ya biasa wae nek wis mlaku. Jadi kadang kita terlalu hidup ini kalau kita mengambil hak Allah, memasuki ke ranahnya Allah, ya sudah, stres diri. Sudahlah, apa yang jadi bagian kita lakukan. Selebihnya serahkan pada Allah karena itu menjadi bagian Allah. Maka jangan masuk ke situ. Bila Allah datangkan kepada Anda orang yang tidak baik, orang yang jahat, orang yang buruk dalam pandangan Anda, apa yang akan Anda lakukan? Yang ini, Bu? Yang ini, Pak? Hah? Kalau Allah datangkan kepada kita orang jahat, orang yang tidak baik menurut kita, kita akan menjauhinya? Iya. Kenapa? Kenapa kita menjauhinya? Kita akan membencinya enggak? Iya. Kita akan membencinya, Pak.
Kita akan sinis? Kita akan menolak? Atau kita akan merasa lebih baik dari dia? Misalnya begini, kita sudah sholat, Allah pertemukan kita dengan orang yang belum sholat, yang tidak sholat. Kita akan menjauhinya? Yakin? Kita akan membencinya enggak? Kita akan merasa lebih baik dari dia enggak? Akan itu enggak? Yakin? Pernah enggak sih kita bertemu dengan orang begitu? Pernah? Apa yang kita lakukan kepadanya? Diam. Terus ngedoi, wis rasa kekancan rokae lah. Kaki wong elek kok. Ada yang pernah begitu? Kita akan mengucilkannya enggak? Wani Bu serawung karo wong elek. Nek ketularan piye? Berani Bu? Atau kita akan biasa saja? Kalau Allah pertemukan kita dengan orang yang tidak baik, itu takdirnya Allah bukan? Takdir Allah bukan? Kalau kemudian kita, ya Allah kok aku ketemu wong koyo ngene toh? Itu artinya kita ridho dengan takdir Allah enggak? Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang tidak baik, ya wis to biasa wae. Jangan menjauhinya, ndak usah membencinya, ndak usah merasa lebih baik. Ya. Ndak usah mengucilkan. Ya, dari menjauhi, membenci, merasa lebih baik, merendahkan, mengucilkan, yang berpotensi menimbulkan dosa yang mana? Yang mana? Semuanya berpotensi menimbulkan dosa. Ya. Berarti jenengan nek ketemu copet piye, Bu? Pak, jenengan nek ketemu copet pripun, Pak? Dirangkul apa dihindari? Ya Allah, alhamdulillah aku ketemu copet. Iki lho dompetku penuh. Atau kita menghindar? Ajare orang menjauhi. Jadi coba kita introspeksi diri. Ya. Kalau kita ketemu dengan keburukan, itu takdir Allah bukan? Apa yang harus kita lakukan kita bertemu dengan itu? Apa? Berhati-hati terus. Konsepnya tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Apapun sikap kita, itu konsepnya tetap amar ma'ruf nahi mungkar, qu anfusakum wa ahlikum naron. Konsepnya itu. Jadi kalau kita bertemu orang yang tidak baik, kalau kita bisa merubahnya, dekati dia. Kalau kita tidak bisa merubahnya, jaga diri, bukan menjauhi. Mohon maaf Bapak Ibu, saya pernah bertanya pada takmir Masjid Al-Manar. Di depan itu ada tulisan dilarang merokok di area masjid. Pertanyaan saya, mana yang lebih baik, merokok di depan masjid itu atau merokok di pasar? Bagi yang merokok lo ya, mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Kalau dia ngerokoknya di pasar, dia berpotensi bawa minuman. Dia berpotensi ketemu orang-orang yang lebih buruk dari dia. Tapi kalau dia ngerokoknya di masjid, ketemunya siapa? Ketemunya orang mau sholat, orang mau ngaji, ketemunya ustaz, ketemunya takmir masjid. Mungkin tidak dia ketemu dengan orang datang ke masjid bawa botol minuman. Berarti lebih baik mana?
Lebih baik ngerokok di. Terus kalau di depan masjid ada tulisan dilarang merokok di sini, kemudian dia merokoknya ke pasar, karena itu kemudian dia bertambah minum, bertemu dengan teman yang lebih jahat, kuwi sing dosa sapa? Ya, saya enggak tahu itu. Tapi kadang kita sering begitu. Ada orang jahat pengen baik, itu kita kucilkan. Kamu boleh masuk ke sini dengan syarat kamu baik dulu baru bisa masuk. Terus DL dandani kapan? Maka Bapak Ibu jangan begitu. Wis to kowe ngene yo, durung apik ira apa-apa. Sapa ngerti ning kene kowe dadi apik. Jangan pasang pelang baik dulu baru boleh masuk. Terus yang memperbaiki dia siapa? Ya. Kita kalau ketemu orang jahat, kita pasang standar, kowe dadi koncoku nek kowe apik. Nek ora apik ora dadi koncoku. Terus siapa yang menolong dia? Paham maksud saya? Jadi sudahlah Allah kita pertemukan dengan orang model apa saja, sudah itu takdir Allah. Maka terima itu dengan baik. Jadikan itu sebagai peluang untuk kita semakin berbuat baik. Nek ketemu wong ora ngerti ya dikandani, ketemu wong sing luwih ngerti dhewe ngangsu, gitu aja sudah selesai. Ketemu orang lebih baik kita mencontoh, ketemu orang yang tidak sebaik kita ajak menjadi baik. Nah, sudah begitu. Pernah enggak kita ucapannya begini? Aku dunia iki ngene. Ora ngono kuwi lho. Pernah lho. Dadi wong lanang ki kudune ngene. Dadi anak ki kudune ngene. Pernah begitu? Mumet ra nek ngono ki, Bu. Padahal semua berjalan sesuai kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Jadi kita tidak bisa mengharuskan sesuatu. Maka sudahlah, biarlah berjalan apa adanya. Kamu tuh harusnya begini loh, nek daerah iso ngono piye? Kalau Allah tidak menghendaki dia begitu, terus gimana? Kita kan sering mengharuskan begitu loh. Padahal yang bisa mengharuskan itu siapa? Jangankan ke orang lain, kita itu tidak bisa mengharuskan diri kita sendiri. Apalagi kita mengharuskan orang lain. Sudahlah, itu biar menjadi hak Allah. Dunia biarlah berjalan seperti apa adanya, sesuai dengan kehendak Allah. Nek dhewe iki ngomong kudune ngene, kudune ngene, kudune ngene, wis tau stres dhewe. Iya ndak? Numpak mobil dolan ini pun boleh macet. Kudune iki ora macet, iki lagi kesusu. Kudune ora mogok. Lah wong wis mogok kok ngopo ngomong kudune ngono kuwi. Malah stres dhewe to. Wis nek kita lagi pergi kemudian jalan macet, ya wis nikmati wae. Kudune kok ora macet, iku ora dina Minggu kok. Ya terserah Allah. Allah mau bikin macet hari apa? Ngapain kita kudune? Wis tau stres dhewe cepet tuwa nek wong ngono kuwi. Protes ke suami, jenengan ki bojo kudune ngene. Alah mbok wis ben. Nikmati saja. Bukan karena pasrah, tapi biarlah dunia ini berjalan sesuai kehendak Allah. Kita terima qadoknya Allah itu dengan ridho, sudah rasa ngeluh lah. Gimana, Bu? Bisa? Ya kan itu kewajiban, dilengke ya wis dilengke, rasa kudune ngene, tenang wae sok mben iki dihisab kok. Ono hisabe mben tenang wae wis ben. Ya. Tapi berdoa, berikhtiar, mengingatkan itu kan bagian dari ikhtiar. Ya. Tapi kita jangan mengharuskan sesuatu. Karena semuanya berjalan atas kehendak Allah. Nah, itu Allah sudah catat takdirnya. Ya, dan kita tidak tahu takdir kita seperti apa. Maka semua yang terjadi itu atas kehendak Allah.
Kalau kita tidak rela menerimanya, artinya kita tidak rela dengan kehendak Allah. Wis to golek sak liyane Gusti Allah nek kaya ngono ki. Ya. Jadi beriman kepada takdir itu landasan kebaikan dan akan membuat seseorang semakin ridho dengan setiap cobaan. Ada orang yang sudah lama sekali diberi cobaan, belum selesai juga cobaannya. Kira-kira selesainya kapan? Ya, nanti sudah meninggal selesai. Ada orang yang seumur hidupnya dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai malaikat bertanya pada Allah, "Ya Allah, dia itu orang baik, orang taat, hamba yang soleh. Kenapa engkau beri cobaan tanpa henti?" Apa jawaban Allah? "Saya ingin di dunia ini semua dosanya selesai, supaya nanti di akhirat dia tidak membawa dosa." Cara Allah membersihkan dosa itu dengan memberi musibah, sakit, penderitaan. Ya. Maka Bapak Ibu yang sudah 2 tahun sakit belum sembuh, bersyukur Bu. Duh, bersyukur tenan kira guyon. Berapa dosa yang sudah Allah hapus dengan sakit itu? Ya kan? Berapa dosa yang sudah Allah hapus? Banyak kan? Mending dihapus dosa ning dunya apa diwales ning akhirat? Mending dihapus di dunia. Jadi setiap kita sakit, alhamdulillah ya Allah engkau beri saya sakit. Semoga sakit ini menjadi penebus dosa. Sing urip ning donya iki ngrasa sengsara banget, mbuh karena faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor apapun lah. Sudah ya Allah, semoga ini jadi penghapus dosa saya. Sok ben ning akhirat dosane wis entek. Seneng ra? Terus sing urip ning donya bahagia piye dongane? Ya Allah, kebahagiaan yang Kau berikan di dunia ini semoga tidak mengurangi balasan di akhirat. Maka gunakan kebahagiaan itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bu, diingat-ingat, setiap yang Allah kehendaki pasti terjadi. Setiap yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Wis to tenang wae urip ki ngono kuwi. Setiap yang Allah kehendaki pasti terjadi. Bapak Ibu nek nasihati anak numpak motor piye? Hati-hati. Maksudnya ben ngopo hati-hati ngono kuwi? Halah wong sing hati-hati cilaka ya akeh kok. Mobil parkir ki lho ditabrak. Sing ngebut-ngebut ngono kuwi ora cilaka, banyak ndak? Ya karena apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Maka nek nasihati anak, "Nak, kowe nek ning dalan ngati-ati yo sebagai ikhtiar ben slamet. Nek wis ngati-ati kok cilaka ya ora apa-apa. Rasah diseneni anake. Kowe mau piye to? Leh ngadeg piye? Kok iso ketabrak ngene? Alah wong wis takdir Gusti Allah kok. Wis ngati-ati pun Allah takdirkan ya begitu. Maka kalau anak ngebut ya ben kowe ngebut ki ra apa-apa, sing penting ati tak dongake muga-muga slamet. Nek anak ndak boleh ngebut tuh, nanti dia tidak punya kemampuan ngebut. Ya tuh. Ketika dia harus membawa pasien sing darurat, nyupiri alon, mbok sing banter ora entuk bapak e. Tekan PKU wis dadah ngono kuwi. Anak kita beri keterampilan. Suatu saat dia butuh berkendara dengan cepat, wis ngebut kira apa-apa. Yang penting hati-hati, taat peraturan, jangan melanggar lampu lalu lintas gitu aja. Ya. Jadi yang harus kita pahami, manusia itu makhluk dan Allah itu khalik. Semua kejadian kehendak sang khalik, bukan kehendak makhluk. Kita hanya ikhtiar dan doa. Maka biarlah semua terjadi atas kehendak Allah.
Tuh, kepastian itu milik Allah, maka jangan memastikan sesuatu. Pokoknya udah sakmene kok badine mesti sakmene. Oh, iso malah entek-entekan kok. Nek kowe apik karo wong kowe mesti diapiki, belum tentu juga. Nek kowe sering nulung wong kowe mesti ditulungi, belum tentu juga. Dunia ini tidak ada kepastian. Maka jangan memastikan sesuatu. Fahamkan itu pada anak-anak kita. Nah, Allah itu tidak terikat dengan hukum sebab akibat. Maka jangan gantungkan hidup kita itu pada hukum sebab akibat. Karena Allah tidak tergantung itu. Maka banyak kebaikan yang berbalas keburukan. Banyak kejahatan yang sukses. Wong apik kalah. Sing wong jahat malah menang. Gitu. Kata siapa kebenaran itu pasti menang? Kata siapa, Bu? Siapa yang bilang kebenaran itu pasti menang? Enggak kan? Kebenaran juga bisa kalah. Kalau kebenaran pasti menang, wah ning donya iki ora ana barang elek. Maka yang penting kita itu benar. Kalah itu enggak masalah. Yang penting benar. Ingat kisah Ashabul Kahfi? Dia kalah apa menang, Bu? Dia bersembunyi ke gua karena apa? Karena tidak bisa melawan. Kalah kan? Tapi masuk surga daripada menang mlebu neraka, mending kalah mlebu swarga. Nah, itu ajaran pada anak-anak kita. Maka yang penting tetap jadilah orang soleh, orang yang baik. Jangan pedulikan orang baik ke kita atau tidak, itu tidak penting. Nah, terakhir, jangan bersedih. Karena orang yang sedih itu sama dengan menentang qadha-nya Allah. Jangan menyesal dengan apa yang sudah terjadi. Semua yang sudah terjadi itu qadha-nya Allah. Kalau kita sesali, berarti kita menyesali takdir Allah. Dosa enggak? Wah, ngerti yo wingi ngene yo. Wis rasa ngono kuwi. Yang sudah terjadi sudah. Enggak usah diungkit-ungkit lagi. Maka Bapak Ibu jangan suka mengungkit-ungkit kesalahan anak. Ya. Kadang Allah takdirkan anak berbuat salah supaya dia bisa belajar dari kesalahannya sendiri. Sudah, tidak usah diungkit-ungkit. Nah, tahu kehilangan duit ini rasa sedih. Emang nak sedih jadi duitnya balik. Nah, sudah. Itu terjadi atas kehendak Allah. Apa yang bikin sedih? Nah, sedih itu dari setan, maka bersyukur. Muslim itu harus gembira. Seorang muslim itu harus bahagia. Kalau dia belum bahagia, mungkin ada yang salah pada cara dia memahami qadha-nya Allah. Jadi fahamilah bahwa hidup ini berjalan sesuai kehendak Allah, bukan keinginan manusia. Dan bila sedih datang, coba hitung berapa nikmat yang telah Allah berikan. Pernah hitung ya? Nah, nek isih ngangluh njuk pantes lah. Enggak pantes lah. Nek isih merasa kurang pantes enggak? Wong kon ngitung nikmate Gusti Allah sing diwenehke ora iso kok. Kok ya isih ngangluh. Berarti ada masalah dengan dirinya. Jadi seorang muslim itu orang yang selalu bahagia, gembira karena dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita setting di dalam otak kita, di dalam pikiran kita bahwa hidup ini berjalan atas kehendak Allah, bukan keinginan kita. Maka biarlah Allah mengatur itu. Serahkan semuanya pada Allah. Lakukan tugas kita sebagai makhluk. Tugasnya adalah berikhtiar dan berdoa. Selebihnya itu menjadi bagian Allah. Biarkan itu menjadi bagian Allah. Kita tidak usah masuk ke situ. Supaya hidup kita jadi tenang. Tidak usah memastikan sesuatu. Tidak usah bergantung pada hukum sebab akibat. Karena Allah tidak terikat dengan itu. Ya.
supaya hidup kita menjadi enak. Wis urip ki apa terus dipikir Gusti Allah sing ngatur, wis tenang wae. Begitu Bapak Ibu? Bisa nggih? Ya. Belajar bertahap. Ya. Demikian semoga bermanfaat. Ya, semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Dan salah satu hikmah dari berkorban kemarin adalah kita ikhlas, kita mengorbankan sesuatu karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Korbankan ego kita. Korbankan ego kita. Biarlah hidup ini Allah yang ngatur, maka insya Allah hidup kita akan lebih bahagia. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.